Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu, sahabat MR dimanapun berada, alhamdulillah nih kita bertemu lagi di acara Menggapai Ramadan Ajaib. Dan hari ini kita akan belajar tentang ilmu MR. Salah satunya yaitu detox rezeki. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bu Dr. Krisanti. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Bunda sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali nih Mbak Ayu bisa bertemu lagi dengan sahabat-sahabat MR. Betul, alhamdulillah. Nah, sekarang hari ini Bunda kita akan belajar tentang detox rezeki. Bapak Ibu di rumah juga udah nggak sabar nih mau dengar tentang penjelasan detox rezeki. Sebenarnya apa sih Bunda yang disebut dengan detox rezeki? Karena kalau detox ini kan identiknya gitu ya dengan mengeluarkan zat-zat yang tidak bermanfaat gitu ya. Iya. Jadi boleh Bunda silakan dijelaskan kepada orang-orang yang di rumah. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MR dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya kita sudah ada di bulan Ramadan yang luar biasa ya, yang spesial sekali buat umat Islam dimanapun di seluruh penjuru dunia ini. Kita semua melaksanakan ibadah Ramadan. Ya Mbak Ayu, kalau tadi ditanyakan apa itu detox rezeki, ya ada orang-orang yang kenapa sih kok saya banyak sekali cobaan-cobaan, banyak sekali persoalan-persoalan yang kayaknya tuh nggak berhenti-berhenti gitu. Terus ada lagi nyambung lagi dari satu persoalan ke persoalan lain, dari ujian yang satu ujian yang lain. Kapan ya saya dapat rezeki? Kok hadirnya hanya persoalan-persoalan? Nah, itu bisa dibilang itu adalah proses detox sebenarnya. Jadi pada saat kita mendapatkan suatu persoalan-persoalan itu tidak serta-merta bahwa Allah sedang menghukum kita atau memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita, itu berarti Allah sedang mengazab kita. Tidak begitu gitu. Tapi kita tarik ke belakang lagi, ada apa sih sebenarnya? Kenapa saya diberi persoalan? Kita ingat yang namanya Nabi Adam alaihi salam. Sejarahnya Nabi Adam kan diciptakan di surga, yang semua fasilitas surga itu diperuntukkan oleh Nabi Adam. Apapun keinginan Nabi Adam dipenuhi. Namun Allah memberikan satu larangan yang kemudian dilanggar oleh Nabi Adam, sehingga setelah itu hidupnya menjadi tidak mudah lagi. Tapi Nabi Adam tidak serta-merta menyalahkan Allah. Justru di situ Nabi Adam berintrospeksi pada dirinya, ada apa sih nih? Kenapa sekarang hidup saya tidak mudah lagi seperti pada waktu di surga? Nah, di situ Nabi Adam menyadari bahwa ada larangan Allah yang dilanggar, yang itu menjadi dosanya Nabi Adam. Dan akhirnya setelah itu sepanjang hidupnya Nabi Adam 1000 tahun itu dipenuhi dengan penyesalan dan minta ampun kepada Allah. Baik Bunda, kalau boleh aku simpulkan sedikit, berarti detox ini tuh proses mungkin ketidaknyamanan yang kita terima itu adalah proses dari detox itu sendiri gitu ya. Betul. Kita kembali lagi ke awal-awal ilmu magnet rezeki ini sendiri. Satu jurus yang utama sekali adalah kenapa sih rezeki kita nggak sampai ke kita? Itu ada penghalang. Ada perisai yang membatasi sehingga rezeki itu tidak sampai ke kita. Nah, perisai yang menjadi perisai itu apa? Yang menjadi perisai itu adalah dosa-dosa kita sendiri, kesalahan-kesalahan kita sendiri. Perisai rezeki kita itu sebenarnya dosa kita sendiri. Betul, ya, dosa kita sendiri. Sama seperti Nabi Adam tadi. Apa yang menjadikan hidupnya menjadi tidak mudah lagi seperti di surga? Ternyata itu adalah dosa-dosanya Nabi Adam sendiri, dosa yang melanggar aturan Allah. Sehingga itu menjadi perisainya. Apalagi kita mesti lihat nih kalau ada persoalan-persoalan yang terus-menerus hadir dalam hidup kita mesti berani untuk
melihat diri kita sendiri apa yang menjadi perisai rezeki kita, sehingga kenapa persoalan ini terus hadir dan belum, rezeki tidak dekat pada kita, gitu Mbak Ayu. Berarti untuk awalnya gitu ya Bun ya, kita harus benar-benar menyadari dosa-dosa kita. Ya. Tapi mungkin itu juga nggak mudah ya Bun untuk banyak orang juga gitu untuk menyadari dosa-dosa kita. Itu bagaimana tuh Bun? Iya, ya pastinya. Ya makanya ini pentingnya kita untuk belajar ilmu magnet rezeki ya. Di sini kita menyadari dulu, kita paham dulu atas ilmu perisai rezeki. Kalau kita paham bahwa rezeki kita itu tidak sampai ke kita atau tidak banyak sampai ke kita karena adanya perisai. Itu dulu, prinsip itu dulu. Kemudian apa yang menjadi perisai, kita harus menyadari bahwa itu adalah dosa-dosa kita. Harus mau untuk mengakui pada diri sendiri bahwa inilah dosa kita. Lalu Bun, kalau untuk kita mengetahui gitu ya, kalau misalkan kita udah bisa membuka perisai kita, itu indikatornya apa sih Bun? Ya, pastinya ini bukan satu proses yang sebentar ya. Kita sudah tahu, oh ini loh yang menjadi dosa kita. Nah, bagaimana kita lepas dari dosa-dosa itu? Mungkin kita butuh waktu, dan dosa itu ada juga dosa-dosa yang nggak kelihatan gitu, yang buat kita itu sesuatu yang biasa saja, tapi ternyata itu jadi lapisan perisai buat kita. Perisai itu bukan hanya selapis, tapi bisa berlapis-lapis gitu, bisa banyak sekali, seperti bawang ya, dia berlapis-lapis. Nah, membuka lapisan-lapisan itu mungkin tidak hanya satu kali, bisa berkali-kali. Pada saat selama persoalan itu terus hadir, itu artinya belum bersih juga, belum terbuka seluruhnya perisai rezeki kita. Nah, kita harus sabar tuh untuk menjalani hal itu. Bagaimana proses detox itu harus kita terima dulu bahwa iya, ini adalah kesalahan-kesalahan saya, dosa-dosa saya, kemudian bertekad untuk meminta ampunannya, turunkan, merendahkan diri pada Allah. Lalu Bun, kalau misalkan kita udah berhasil nih misalkan untuk membuka perisai rezeki kita, nah ada juga pertanyaan misalkan kenapa kita udah belajar ilmu MR tetapi masih ada cobaan-cobaan yang datang gitu Bun ya. Padahal mungkin kalau misalkan kita ngelihat ke orang lain gitu ya, mereka belajar ilmu MR tapi udah dapet langsung keajaibannya gitu. Itu untuk menyikapinya bagaimana Bun? Iya, baik. Ya itu tadi kembali lagi ya, perisai rezeki kita itu bisa saja dia tidak selapis gitu, tapi berlapis-lapis. Karena ada dosa-dosa yang kelihatan, nyata-nyata itu adalah kita melanggar larangannya Allah. Tapi ada juga dosa-dosa yang nggak terlihat gitu. Sepertinya kita udah bener, tapi ternyata itu masih termasuk perisai rezeki buat kita. Misalnya seperti kita sering menunda-nunda sholat, gitu ya. Udah dipanggil, ada panggilan azan, tapi kita entar dulu nih tanggung nih tinggal dikit lagi. Akhirnya kita menunda-nunda, bahkan ditunda-tunda sampai waktu sholat berikutnya. Kalau dibilang apakah itu dosa? Kan saya sholat juga. Itu perisai rezeki yang nggak terlihat gitu, yang nggak disadari. Dan masih banyak hal-hal lain yang seperti itu gitu, yang kecil-kecil tapi keseharian kita yang kita tidak sadari bahwa itu adalah perisai rezeki kita. Nah, kalau orang bilang saya baru belajar sebentar, ada orang yang baru belajar sebentar kemudian dia langsung ajaib, mungkin perisai rezekinya tidak banyak gitu. Begitu dia perisai rezeki itu terbuka total, maka rezekinya langsung banjir gitu ya, keajaiban datang. Tapi ada juga yang perisai rezekinya itu berlapis-lapis sehingga butuh waktu untuk membuka semua perisai rezekinya itu. Nah, itulah proses detox itu.
Jadi daripada kita fokus ke orang lain gitu ya Bun ya, ke rezekinya orang lain, lebih baik kita fokus ke dosa-dosa yang kita lakukan gitu Bun. Betul. Ya memang harus fokus sama diri kita sendiri, menyadari dosa-dosa kita, kemudian samalah seperti misalnya air ya. Kita tinggal di suatu tempat, di suatu lokasi di mana airnya itu tidak layak untuk diminum, keruh gitu. Bagaimana nih untuk beli mungkin tidak murah atau sumber air lainnya tidak dekat. Jadi satu-satunya jalan adalah kita menyaring si air itu sampai bisa diminum. Apakah proses penyaringan itu hanya satu saja? Tidak. Cukup disaring dengan misalnya dengan ijuk gitu ya, saring kemudian dia sudah bersih? Bisa jadi belum. Gitu. Proses penyaringan itu berlapis-lapis gitu. Pakai kerikil, pakai ijuk, pakai tawas, pakai segala macam, berlapis-lapis sampai jadi jernih. Akhirnya jernih. Nah, apakah proses penyaringan itu selesai hanya dalam waktu 1 jam misalnya? Enggak, bisa jadi dia bisa seharian penuh atau bisa berhari-hari, 3 hari baru selesai gitu. Nah, proses itu adalah proses sama seperti proses detox, di mana pembersihan dari si air itu semua prosesnya nggak menyenangkan tuh, karena harus melewati berlapis-lapis saringan sampai dia akhirnya jernih bisa diminum. Kita pun juga begitu. Bagaimana kita mau jiwa kita bersih, itu mengalami proses detox itu tadi, penyaringan yang berlapis-lapis sampai akhirnya jiwa kita bersih. Jadi apa-apa ketidaknyamanan yang kita rasakan itu adalah proses ya Bun, dari detoksifikasi tersebut. Betul. Kita mungkin juga sudah belajar untuk paradox of candy kalau Mbak Ayu ingat ya, di mana bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau kita mau permennya, kita terima dulu ini bungkus permennya. Gitu. Sama, ini juga gitu. Kita mau mendapatkan rezekinya, kita mau proses detox kita selesai, terima dulu ininya, terima dulu bungkus permennya, terima dulu proses detoxnya dan jalani. Karena mungkin dari kita juga kebanyakan nggak sabar ya Bun ya, nggak sabar dalam menghadapi proses detox tersebut. Betul, betul. Jadi mungkin masih banyak ngeluhnya. Jangan membandingkan dengan orang lain gitu. Jangan membandingkan dengan orang lain. Cukup kita fokus sama diri kita sendiri, benar-benar terima dulu ya, sama kita seperti menerima si bungkus permen itu tadi. Terima dulu apa yang Allah berikan, kemudian jalani prosesnya dengan sabar. Sabar terhadap proses detoxnya, sabar juga terhadap mungkin selama perjalanan itu hadir juga detox lainnya, hadir juga persoalan-persoalan lainnya, tapi terima saja, jalani saja. Jadi kalau misalkan kita kaitkan gitu ya Bun ya, dengan Ramadan ini itu bagaimana Bun? Untuk lebih mempelajari, memperdalam ilmu detox rezeki ini. Sebenarnya Mbak Ayu, kita tuh harusnya bersyukur ya, sebagai umat Islam ini bersyukur sekali Allah menyediakan Ramadan, di mana Ramadan ini kalau saya bilang seperti mesin cuci jadinya. Mesin cuci. Iya. Gimana seperti itu? Mesin cuci. Kalau diri kita nih yang penuh dengan perisai rezeki ya, perisai kita berlapis-lapis, itu seperti kita kayak baju kotor. Baju kotor yang mungkin udah nggak dicuci bertahun-tahun nih. Kemudian Ramadan ini seperti mesin cuci. Baju kotor itu kita masukkan ke dalam mesin cuci. Kemudian mesin cuci itu kira-kira bisa kerja nggak baju kalau nggak ada airnya? Enggak dong. Nggak bisa ya. Harus dengan air. Harus dengan air. Dengan air. Kita kasih airnya. Airnya itulah proses detox itu sendiri. Sesuatu yang nggak menyenangkan, tapi kita harus ada itu untuk kita menjalani prosesnya. Kemudian kita butuh apa lagi untuk mencuci? Sabun? Butuh sabun. Sabun itu adalah ilmu. Iya. Nah di sini kita udah punya tuh 101 jurus ilmu magnet rezeki, itu bagaikan sabunnya. Kalau dalam satu mesin cuci itu, ya, ini si baju kotor udah dimasukkan, kita sudah beri air, kemudian kita beri sabun,
kemudian kita tekan tombol on-nya untuk proses itu berjalan. Pada saat prosesnya itu selesai, jadi bersih nggak nih bajunya? Bersih. Jadi bersih. Seperti itu juga kita, ya. Bulan Ramadan ini adalah proses pencucian diri kita. Allah tuh pingin kita selalu bersih. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah tuh nggak mau kita berlumuran dosa terus. Allah tuh maunya kita selalu terjaga. Kembali lagi suci, kembali lagi suci. Sehingga Allah berikan Ramadan ini sebagai proses kita untuk membersihkan diri kita. Banyak nih yang terkandung di dalam Ramadan ini. Selain secara fisik, ya, kita membersihkan diri kita dengan berpuasa, itu kita mengeluarkan, itu proses detox itu sebenarnya, proses detox dalam tubuh secara fisik untuk mengeluarkan racun-racun yang ada dalam diri kita. Kemudian secara spiritual kita juga lagi dibersihkan. Bukankah Ramadan ini adalah bulan ampunan, di mana Allah kayak ngasih diskon besar-besaran nih buat kita. Banyak bonusnya nih beneran di bulan Banyak Ramadan. bonusnya, dibukanya pintu surga, ya. Kemudian pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, kemudian pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat, bahkan ada malam 1000 bulan yang spesial sekali. Kalau kita bisa memanfaatkan ini semua, kita pasti kembali lagi jadi bersih, yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kita kembali lagi menjadi makhluk yang bersih dari dosa. Saking sayangnya tuh. Jadi Ramadan ini menjadi kesempatan gitu ya Bang, untuk kita untuk melewati prosesnya. Betul. Bisa melipat gandakan pahala juga. Betul. Kalau misalkan kita bisa melewati detox rezeki ini di bulan Ramadan ini gitu ya. Kalau udah selesai juga kita bisa menjadi kembali fitri gitu ya Bang. Iya. Jadi sama dengan melakukan penyucian jiwa. Iya. Penyucian jiwa dan juga fisiknya Bang ya. Iya. Kalau bisa dibilang sebenarnya Ramadan itu juga detox Mbak Ayu. Kan di Ramadan ini sudah pasti jadwal biologis kita bisa aja berubah. Betul. Yang tadinya kita makan 3 kali sehari, gitu ya. Di Ramadan kita ada masa puasanya, kita nggak makan. Nyaman nggak tuh? Nggak nyaman. Mungkin di awal-awal, apalagi yang tidak biasa berpuasa gitu ya, rasanya tuh nggak nyaman, roncongannya tuh berasa banget gitu ya. Kemudian juga sholat malam, yang biasanya mungkin kita tidak rutin untuk sholat malam, kita ada tarawih yang sayang banget kalau nggak dilakukan. Jadi karena tarawih cuma ada di bulan Ramadan, udah pasti kita kejar tuh tarawihnya. Jam tidur kita berkurang. Begitu juga sahur, yang tadinya itu bukan jam makan, kita jadi makan. Itu semua nggak nyaman. Itu proses detox juga buat diri kita. Sama sekali nggak nyaman buat kita. Tapi yang kita kejar kan, kita pingin dapat ampunannya Allah. Kita pingin dapat pahalanya. Kita pingin dapat keistimewaan yang sudah disediakan Allah buat kita di bulan Ramadan ini. Sehingga kita sungguh-sungguh mengejarnya. Nah, begitu juga pada saat kita menjalani proses detox terhadap persoalan-persoalan hidup kita gitu. Dibutuhkan memang kesungguhan untuk kita mau menjalani prosesnya dan bersabar atas itu. Insya Allah ganjarannya Allah itu ujung-ujungnya pasti keajaiban. Insya Allah pasti keajaiban. Karena itu janjinya Allah. Jadi kuncinya sabar ya Bun, sabar dalam menghadapi setiap detox yang dialami. Iya. Sabar menjalani prosesnya dan sabar juga terhadap ujian yang akan datang selama perjalanan proses detox itu. Jadi bulan Ramadan ini tuh bukan hanya penyucian di tubuh gitu ya Bun ya, tapi juga penyucian jiwa. Jadi kita emang harus sabar dalam menghadapi prosesnya untuk dapat kenyamanan, dapat keajaiban di akhirnya gitu ya Bun ya. Betul. Jadi
Ramadan itu kan nggak cuma 1 hari ya, 30 hari. 30 hari itu nggak nyaman loh itu kita dengan ya secara fisik ya itu nggak nyaman, yang semua siklusnya berubah gitu ya. Tapi kita harus mau menjalani itu demi apa? Demi kemenangan di akhir. Ya. Kemenangan itu sebenarnya bukan hanya kemenangan hore, sekarang aku bisa makan lagi, bisa bukan itu lagi. Ya, bisa bebas lagi. Tapi kemenangan di sini adalah kemenangan terhadap diri sendiri, bahwa di Ramadan ini kita bisa menyelesaikan proses detox kita semuanya, sehingga kita benar-benar menang sebagai suci kembali, bersih kembali. Dan juga harapannya setelah Ramadan kita tetap bisa istiqomah gitu Ben ya, istiqomah seperti di Ramadan yang udah kita lewatin gitu. Betul. Terus Ben, kalau misalkan untuk ngomongin detox lagi nih, mungkin banyak juga orang yang ngerasa ini sebenarnya detox atau bukan sih gitu. Iya. Nah itu mungkin orang juga masih kebingungan tuh Ben. Iya. Untuk tahu itu sebenarnya detox karena kita udah buka perisai rezeki, karena kita dapat detoxnya, itu gimana tuh Ben? Iya. Iya. Mbak Ayu ini ada cerita ya. Ada cerita tentang seorang nenek ya. Beliau ini adalah seorang peminta-minta yang ya namanya dia menjadikan peminta-mintanya itu sebagai profesi dia gitu. Sehingga dia tahu nih di mana dia bisa mendapatkan uang lebih banyak, tempat-tempat yang bisa menghasilkan uang lebih banyak buat dia dengan proses meminta-mintanya itu. Nah, suatu hari dia datang ke pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur, di mana Ustadz Yusuf Mansur itu kan mengajarkan untuk sedekah kepada jamaahnya. Nah itu jadi ladang bener tuh buat si nenek. Ya, dia tinggal nungguin selesai, nungguin yang sedekah, nungguin si pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur itu selesai, udah dia tinggal terima aja tuh, karena semua pasti berlomba-lomba untuk sedekah setelah itu. Nah, wah nenek akhirnya sering tuh datang ke tempat pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Kemudian suatu hari ada jamaah yang melaporkan ke Ustadz Yusuf Mansur bahwa si nenek ini datang ke sini memang sengaja untuk meminta-minta, bukan sebagai peserta pengajian. Yang kemudian akhirnya ditegurlah si nenek itu. Nek, kamu datang ke sini buat minta-minta ya? Enggak kok, enggak. Gini Nek, kalau nenek tetap boleh datang ke sini, tapi nenek harus ikut pengajian, bukan untuk meminta-minta. Nah, karena dia takut terhadap Ustadz Yusuf Mansur, akhirnya si nenek itu merubah niatnya untuk datang ke situ, ikut pengajiannya sebagai jamaah ya? Sebagai jamaah, bukan sebagai peminta-minta. Apakah hal itu menyenangkan buat si nenek? Enggak menyenangkan, karena yang biasanya dia ke situ dapat uang banyak, pada saat dia ikut pengajian dia nggak dapat uang banyak. Jadi nggak dapat sama sekali nggak dapat malah gitu. Suatu hari dia pingin protes nih sama Ustadz Yusuf Mansur sebenarnya. Kebetulan ketemu. Wah, dia langsung ngoceh panjang lebar. Sebenarnya dia mau protes nih sama Ustadz Yusuf Mansur, tapi karena Ustadz Yusuf Mansur sibuk, akhirnya langsung aja dipotong. Nek, gini Nek, saya mau kasih uang buat nenek. Sebagian dari uang yang diberikan itu Ustadz Yusuf Mansur minta untuk disedekahkan. Karena Ustadz Yusuf Mansur pada waktu itu terburu-buru, kemudian ada Pak Nas pada waktu itu, ada Ustadz Nas untuk melanjutkan apa yang dijelaskan Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian Pak Nas menjelaskannya dengan perlahan. Nek, ini ada uang yang mau diberikan ke nenek, tapi bukan buat nenek semuanya. Uang ini ada uang 300.000, 240.000-nya buat nenek sedekahkan kembali, bagi-bagi. Jadi nenek dikasih uang untuk disedekahkan lagi. Disedekahkan lagi. Sisanya buat nenek. Wah, dia seneng kan, dapat uang juga akhirnya nih.
Dia cepat-cepat menukarkan uang tersebut dengan pecahan yang lebih kecil, kemudian dibagi-bagi untuk teman-temannya di komunitas pengemis. Dalam waktu singkat habislah tuh 240.000. Dia udah mau pulang, ternyata masih ada 3 anak yang belum kebagian. Nek, aku belum kebagian nih. Oh, udah habis. Oh, jangan bohong lah, Nek. Ayolah, Nek, bagi kita belum dapat. Akhirnya dengan berat hati si nenek mengambil 10.000 rupiahnya dari uang si nenek. Ya, tadi 240 udah habis. Berarti 60.000 punya uangnya nenek kan? Dia ambil 10.000, dia kasihkan ke 3 anak. Udah ya, nih bagi ya. Nenek udah mau pulang nih, udah habis. Pulanglah si nenek. Keesokannya pada saat si nenek melewati rumah Haji Maryam, kemudian Haji Maryam itu memanggil si nenek. Nek, sini Nek. Apa kabar Nek? Udah lama gak kelihatan. Datang si nenek. Iya Bu Haja, baik, nenek baik. Nek, selama sebulan ini saya tuh keinget nenek terus. Dan tadi pagi Nek, saya udah daftarin nenek untuk berangkat umroh. Masya Allah. Jadi dari uang 10.000-nya nenek bisa dapat umroh gitu ya Bu? Iya. Di sini kita bisa melihat ya bahwa ada satu proses detox yang tidak menyenangkan sebenarnya buat nenek. Yang tadinya dia dapat uang tiap hari dari meminta-mintanya, ya. Tapi di sini dia dipaksa untuk ikut pengajian dan tidak mendapatkan uang lagi. Nggak mudah loh itu buat nenek itu untuk melepaskan. Tapi dari pengajian itu dia menyadari bahwa meminta-minta itu dosa. Itu menjadi perisai rezekinya. Pada saat dia benar-benar dia kemudian mengikuti pengajiannya itu, lalu dipaksa lagi dengan jalan bersedekah. Dia dikasih ujian bukan hanya proses pengajiannya yang detox sebagai detoxnya itu, tapi juga diberikan ujian dengan diberi harta. Kalau misalkan diberi harta, lagi. Iya, untuk disedekahkan lagi. Itu ujian buat dia, bener nggak dia amanah untuk memberikan sebagian uangnya itu untuk disedekahkan lagi. Ternyata si nenek amanah, bahkan dia dipaksa untuk mengeluarkan bagiannya dia 10.000 rupiah. Kenapa, Lail? Laili bingung nih Mbak. Sebentar lagi kan mau mudik. Tapi nggak tahu mau ngasih apa ke keluarga di rumah. Biasanya kasih apa? Biasanya cuman ngasih barang atau makanan aja Mbak. Kira-kira apa ya yang baru? Gimana kalau kamu kasih emas? Emas? Iya. Tapi harganya berapa Mbak? Nih ya, aku punya emas namanya Emergold. Harganya terjangkau, desainnya oke banget. Harganya mulai dari 40 ribuan aja. 40.000? Edisi Idul Fitri. Terbatas, hanya dijual saat Idul Fitri aja. Jadi kalau kamu pesan ini akan sangat bermakna loh lebarannya, dan seru banget pastinya. Coba deh, ini Emergold edisi Idul Fitri. Berarti 40.000 udah bisa dapat emas Mbak? 40.000 bisa dapat emas. Gimana? Keren kan ideku? Ide yang baik sih Mbak. Terus pilihan gramasinya ini beraneka ragam, mulai dari 0,025, 0,05, 0,1, 0,2 sampai 0,5. Keren banget kan? Kamu tinggal pilih mau pesan yang berapa gram, terus langsung deh kasih ke keluarga tercinta. Wah, terima kasih ya Mbak atas sarannya. Sama-sama, Laila.
kisah si nenek tadi Mbak Ayu, kita bisa belajar nih ya bahwa di mana ada yang menjadi perisai rezekinya bagi si nenek, yaitu meminta-minta. Itu jadi perisai rezeki yang besar sebenarnya buat nenek, tapi neneknya belum menyadari. Kemudian dipaksa untuk menjalani detoksnya, mengikuti pengajian yang mungkin tidak nyaman buat dia. Sudahlah dia tidak biasa mengaji, dipaksa untuk mengaji, kemudian penghasilannya juga jauh berkurang ya. Dengan sendirinya dia nggak bisa datang ke situ sebagai peminta-minta. Kemudian dalam proses detoksnya itu Allah berikan ujian. Ujiannya adalah diberikan harta, diberi uang, namun diuji dengan dia amanah atau tidak untuk menyampaikan bahwa harta itu bukan untuk dia semua, harus disedekahkan kembali. Dan alhamdulillah si nenek itu amanah menyampaikan. Pada saat dia benar-benar menyampaikan amanah itu, bahkan dipaksa lagi untuk mengeluarkan bagian dia yang mungkin tidak ringan. 10.000 rupiah itu besar artinya buat si nenek. Dia tidak ringan untuk mengeluarkan, namun akhirnya dia keluarkan. Pada saat dia benar-benar mengeluarkan, maka selesailah tuh proses detox itu. Dan perisai rezekinya terbuka semua. Akhirnya Allah mendatangkan keajaiban dengan hadiah umroh buat si nenek. Dari 10.000 menjadi umroh ya Bun ya? Dari 10.000 menjadi umroh. Jadi cerita yang mungkin tidak biasa saja prosesnya, tapi di situ banyak sekali makna yang bisa kita pelajari. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Iya, banyak pelajaran yang bisa diambil di sini, bahwa itulah proses detoksnya yang kita mesti siap untuk menjalani proses detox tersebut. Makanya kalau ada yang bilang aduh nggak enak banget nih, persoalan lagi, kapan ajaibnya? Jalani saja, karena kita juga nggak tahu seberapa yang menjadi perisai kita gitu. Banyak hal-hal yang mungkin tidak besar, tapi kita tidak sadari bahwa itu menjadi perisai yang justru perisai yang besar sekali buat kita. Ya, Masya Allah. Jadi kita bisa ambil banyak pelajaran ya Bun ya dari Betul. kisah si nenek gitu. Bagaimana si nenek ini bisa menyadari perisai rezekinya, apa yang menjadi perisai rezekinya, dan beliau coba untuk membuka perisai tersebut. Betul. Dan berusaha untuk menjalani semua proses detoksifikasinya ya Bun ya. Iya. Jadi memang tidak mudah proses detox ini, banyak sekali ketidaknyamanan, tetapi kalau misalkan kita bisa ridho menerima, ikhlas menjalani, kita bisa dapat keajaiban yang kita inginkan gitu Bun ya. Iya. Dan kita bersungguh-sungguh meminta ampunannya Allah, mendekatkan diri pada Allah dan sungguh-sungguh meminta ampunannya. Apalagi ini di momen Ramadan ya, di mana ini adalah bulan mahfirah. Ya memang Allah membukakan pintu seluas-luasnya untuk kita meminta ampunannya. Masa kita nggak mau menggunakan kesempatan yang sudah diberikan sama Allah? Bukankah ada hadis bahwa seberapapun besarnya dosa kita, seberapapun besarnya kesalahan kita, pada saat kita mau mengangkat tangan kita untuk berdoa dan meminta ampunan yang sungguh-sungguh kepada Allah, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita fokus aja beribadah di Ramadan ini Bun ya. Langsung kita bisa memaksimalkan ibadah Iya. kita di Ramadan ini. Ya, untuk dan nanti dapat lakukanlah banyak amal kebaikan untuk mengimbangi si detox itu. Jadi bukan hanya kita meminta ampunan, tapi juga lakukanlah sebanyak-banyaknya amal kebaikan untuk menyelesaikan proses detoxnya. Ya, jadi sembari proses detox kita melakukan amal soleh gitu ya, untuk Betul. menghapus mungkin amal salah kita yang lalu seperti itu. Betul. Baik, untuk Bapak Ibu di rumah, alhamdulillah mungkin kita sudah sampai di penghujung ya Bun ya. Terima kasih banyak untuk Dr. Santi atas materinya. Kita banyak belajar tentang detox rezeki gitu. Dan semoga kita bisa memaksimalkan Ramadan kali ini dengan lebih baik, dengan maksimal, dibarengi dengan amal soleh untuk menghapuskan juga detox yang sedang kita alami gitu Bun ya. Iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan Mbak, Silakan, Mbak Ayu, ya. Jadi yang pertama kita pahami benar prinsip perisai rezeki. Ya.
Kemudian sadari bahwa kalau ada perisai rezeki pasti ada dosa kita di situ. Ya. Ada dosa-dosa kita dan kita perlu jujur terhadap diri kita sendiri bahwa memang ada kesalahan-kesalahan kita. Kemudian turunkan garis kebenaran kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kemudian siap untuk menjalani proses detoksnya. Jadi sabar menjalaninya dan sabar juga terhadap ujian-ujian yang mungkin akan datang. Ya. Kemudian sungguh-sungguh bertobat pada Allah karena nggak ada permintaan ampun yang tidak dimaafkan oleh Allah. Allah Maha Pengampun. Selama kita bersungguh-sungguh untuk minta ampun, insya Allah diampuni oleh Allah. Kemudian Ramadan ini adalah momen yang sangat baik, jadikan ini sebagai goa keajaiban kita. Sungguh-sungguh kita masuk ke dalam goa keajaiban kita dan berbuatlah banyak amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan satu lagi Mbak Ayu, berinteraksilah dengan Al-Quran. Bukankah Ramadan juga bulan Al-Quran? Ya. Jadi pergunakan momen-momen ini dan lakukanlah dengan istiqomah. 30 hari mungkin tidak panjang, tapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dari awal Ramadan sampai selesai, bukan hanya menunggu akhir Ramadan, tapi sepanjang Ramadan. Insya Allah ini bisa menjadi Ramadan terbaik bagi sahabat-sahabat MR semua. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ini bisa menjadi Ramadan yang terbaik ya Bun ya, untuk kita lewati gitu. Baik, terima kasih untuk Bunda Dr. Krisanti. Sama-sama Mbak Ayu. Atas materi yang sangat luar biasa, atas sharing ilmunya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu di rumah yang sudah menyaksikan. Semoga apa yang kita dapat bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Dan sekarang kita berada di rumah keajaiban ya Bun ya. Rumah keajaiban, Masya Allah. Kantor Magnet Rezeki Miracle Center. Home. Welcome to our Miracle Home gitu ya. Untuk Bapak Ibu yang belum pernah kesini mungkin bisa main-main kalau mau kesini. Lokasinya ada di Margonda Depok gitu. Baik Bunda Dr. Krisanti, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mbak Ayu, terima kasih dan mohon maaf lahir batin apabila ada salah-salah kata dari saya. Baik, saya sebagai host juga mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.